Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan masih melanjutkan pertarungan antara Boruto dan Senshi Otsutsuki. Setelah ledakan mereda, Boruto masih berdiri tegak dengan napas yang berat. Senshi, yang berdiri beberapa meter darinya, tampak terkejut dengan daya tahan dan kekuatan Boruto yang terus bertambah. Kau sungguh tak bisa diremehkan, Boruto Uzumaki, kata Senshi, akhirnya mengakui kekuatan Boruto. Mungkin kau memang pantas menjadi ancaman bagi kami. Tapi ini baru permulaan. Shibai akan datang untukmu, dan saat itu, kau akan tahu arti dari kekuatan yang sesungguhnya. Boruto hanya menatapnya tajam, siap untuk apapun yang akan terjadi. Aku akan ada di sini, Senshi. Jadi, beritahu Shibai bahwa dia juga harus bersiap, karena aku takkan pernah menyerah. Dengan itu, Senshi menghilang dalam kilatan cahaya, meninggalkan Boruto yang masih berdiri di medan pertempuran yang hancur, namun dengan keyakinan dan kekuatan yang semakin bertambah. Setelah Senshi menghilang, Boruto menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia masih punya tugas yang belum selesai. Dengan ketenangan yang kini kembali, ia mengalihkan perhatiannya ke dua sekutu penting yang sebelumnya terlibat dalam pertarungan di Kirigakure, Ryushi dan Reine Otsutsuki. Menggunakan kekuatan komunikasinya, Boruto mengirimkan sinyal cakra khusus untuk memanggil mereka. Beberapa saat kemudian, dua sosok itu muncul. Ryushi, dengan jubah panjangnya yang anggun, serta Reine yang memancarkan aura tenang namun penuh kekuatan. Keduanya tampak sedikit kelelahan namun masih siap mendengarkan. Ryushi, Reine, Boruto memulai, suaranya tegas namun penuh rasa hormat. Terima kasih sudah ikut bertarung. Tapi ada hal penting yang harus kalian tahu, dan situasinya makin gawat. Ryushi mengangguk perlahan, menatap Boruto dengan tatapan tajam namun penuh rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi, Boruto? Kami merasakan kekuatan besar di sini. Itu pasti bukan kekuatan manusia biasa. Boruto menghela napas, mencoba menyusun kata-katanya. Di Konoha, Sasuke dan Koji berhasil menemukan sisa peninggalan dari Shibai, Dewa Otsutsuki terkuat. Tapi yang kami temukan hanya sebagian kecil dari kekuatannya, yakni tanduk Shibai yang sudah kami amankan. Sasuke Sensei dan Koji tengah meneliti tanduk itu di laboratorium Orochimaru. Mendengar itu, Reine tampak tercengang. Tanduk Shibai? Jika kalian telah menemukan artefak itu, maka situasinya benar-benar berbahaya. Shibai bukan sembarang Otsutsuki, dia telah mencapai status dewa. Kalau peninggalannya masih memiliki kekuatan, bisa jadi tanduk itu mampu berfungsi sebagai pemanggil atau penghubung bagi Shibai. Boruto mengangguk setuju. Itu juga yang kami khawatirkan. Aku berusaha untuk menghindari efek buruk dari keberadaan tanduk itu, tapi pertarungan tadi dengan Senshi memperjelas satu hal, Shibai sudah menyadari rencana kita dan mungkin sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Dia bisa saja mengirim lebih banyak utusan. Ryushi, yang biasanya pendiam, tampak berpikir dalam-dalam sebelum berbicara. Apakah Senshi menyampaikan pesan apapun dari Shibai? Boruto mengingat kata-kata Senshi yang terakhir. Dia bilang Shibai akan datang, dan saat itu aku akan menyadari apa artinya kekuatan sejati. Boruto mengepalkan tangan, wajahnya penuh amarah. Jelas bahwa dia meremehkan kita. Tapi jika Shibai memang berniat datang, kita harus lebih kuat lagi. Reine mendekat, menatap Boruto dengan serius. Tapi kau juga harus sadar, Boruto. Shibai mungkin tak akan datang sendirian, dan kedatangannya mungkin tidak akan seperti Senshi yang datang untuk bertarung. Jika dia hadir, itu untuk menghancurkan dan menguasai. Seperti yang dilakukan oleh para Otsutsuki sebelumnya, hanya kali ini dengan skala yang belum pernah kita hadapi. Boruto terdiam sesaat, memikirkan dampak dari kata-kata itu. Namun, ia tetap menunjukkan semangatnya. Kalau begitu, kita akan siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Sasuke Sensei dan yang lain akan terus menyelidiki tanduk Shibai. Aku akan mengamankan Kirigakure untuk sementara, dan kita akan memikirkan cara untuk memperkuat Konoha. Aku tidak akan membiarkan Otsutsuki lagi menghancurkan apa yang sudah kubangun bersama teman-temanku. Ryushi dan Reine bertukar pandang, tampak terkesan dengan keteguhan hati Boruto. Ryushi pun akhirnya mengangguk setuju. Kau benar, Boruto. Kami akan mendukungmu sebisa mungkin. Pertahanan harus diperkuat, dan waktu yang kita punya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Boruto tersenyum penuh rasa terima kasih kepada mereka. Terima kasih, Ryushi, Reine. Untuk saat ini, aku akan memimpin di sini dan memastikan tidak ada lagi serangan yang mengancam desa. Aku juga akan terus berlatih untuk memperkuat kekuatanku agar siap jika Shibai atau yang lainnya datang. Setelah selesai berbicara dengan Ryushi dan Reine, Boruto menghela napas panjang, menyadari ada satu langkah penting yang perlu ia ambil, berbicara langsung dengan Uchushi Otsutsuki, mantan rekan Shibai. Dia menutup matanya, mengumpulkan cakra dengan konsentrasi penuh, dan membuka portal dimensi yang terhubung ke dunia Uchushi. Ryushi dan Reine menatapnya penuh rasa ingin tahu, namun hanya mengangguk mendukung keputusan Boruto. Sesampainya di dimensi Uchushi, Boruto melihat sosok Uchushi, Momoshiki, dan Reine serta Ryushi yang sudah berkumpul di sana. Tempat itu tampak tenang, penuh dengan kabut biru yang melingkupi pilar-pilar kristal besar yang seakan menyimpan energi Otsutsuki yang kuno dan dalam. Uchushi melangkah maju, ekspresinya serius, matanya menyala dalam keremangan dimensi yang terisolasi itu. Aku sudah tahu apa yang terjadi di Konoha, kata Uchushi sambil memandang Boruto. Kalian menemukan tanduk Shibai, artefak peninggalannya. Sangat berbahaya, apalagi jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Shibai telah mencapai tingkat kekuatan yang bahkan membuat para Otsutsuki takut. Boruto mengangguk, merasakan intensitas ucapan Uchushi. Kami mengerti bahayanya, tetapi kami tidak punya pilihan lain selain memanfaatkannya untuk melawan ancaman yang mungkin akan datang. Shibai, kalau dia kembali, akan jauh lebih berbahaya dari semua yang pernah kita hadapi. Dan tanduk itu mungkin kunci untuk memperkuat pertahanan kita. Momoshiki menatap Boruto, ekspresinya penuh kecurigaan. Apa kau yakin, Boruto? Kau akan memainkan api dengan tanduk Shibai? Peninggalannya bukan sembarang benda. Dalam tangan yang salah, bahkan dengan energi yang tak stabil, tanduk itu bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Ryushi dan Reine terdiam mendengar ucapan Momoshiki, namun tetap memberikan dukungan pada Boruto. Uchushi, yang sejak tadi mendengarkan dengan serius, berbicara dengan nada yang penuh kebijaksanaan. Dengar baik-baik, Boruto. Aku kenal Shibai lebih dari siapapun yang ada di sini. Shibai dulu adalah rekan seperjalananku, bahkan lebih dari sekadar mitra. Dia memiliki ambisi yang tak kenal batas. Baginya, kekuatan adalah segalanya, tapi dia menganggap kekuatan fisik hanyalah sebagian kecil dari tujuannya. Dia mengejar sesuatu yang bahkan melebihi hidup dan mati, melebihi dimensi ini. Boruto menatap Uchushi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa yang membuatnya menjadi seperti sekarang? Keabadian dan supremasi tak terbatas, jawab Uchushi. Shibai percaya bahwa jika ia mengorbankan cukup banyak dimensi dan menciptakan artefak-artefak seperti tanduknya, ia bisa meresap ke dalam struktur alam semesta itu sendiri, menjadi sesuatu yang melebihi dewa. Tanduk yang kalian temukan mungkin hanya satu dari banyaknya eksperimen, tetapi bukan tanduk itu yang kalian perlu takutkan. Reine yang mendengarkan dengan seksama menyela, jika bukan tanduk itu, lalu apa yang menjadi ancaman utama? Uchushi menatap mereka dengan penuh keseriusan, matanya menyorot tajam. Shibai meninggalkan lebih dari sekadar tanduk. Setiap artefak yang ia tinggalkan berfungsi sebagai pemancar energi, dan jika dia bisa mengumpulkan energi yang cukup di semua dimensi tempat tanduknya ada, maka Shibai bisa mewujudkan kembali tubuhnya melalui peninggalan-peninggalan itu. Jika tanduk itu diaktifkan, Konoha akan menjadi titik penghubung kekuatannya. Boruto terdiam, mengerutkan kening saat ia menyadari dampaknya. Jadi, Shibai bisa menggunakan tanduk itu untuk kembali ke sini. Lebih buruk lagi, Uchushi melanjutkan, jika dia kembali dan menemukanmu, dia akan lebih kuat dari semua yang kalian bayangkan. Jika kita tak segera menghentikan aktivitas tanduk itu, atau menghancurkannya sepenuhnya, maka kita hanya akan mempercepat dia datang ke arah kita. Momoshiki tersenyum tipis, seolah-olah menikmati ketakutan yang menyelimuti ruangan. Kalau begitu, apa rencanamu, Boruto? Kau akan menghancurkan tanduk itu? Atau kau punya rencana yang lebih nekat? Boruto terdiam, memikirkan dengan mendalam. Kalau menghancurkan tanduk itu saja bisa memperlambat Shibai, itu pilihan yang harus kami ambil. Tapi, jika bisa digunakan untuk menganalisa kekuatan dan pola cakra Otsutsuki untuk pertahanan Konoha, aku ingin mempertahankannya sedikit lebih lama. Dengan tanduk itu, kami bisa menciptakan pertahanan dan penangkal Otsutsuki yang lebih kuat. Ryushi mengangguk setuju. Kita hanya perlu memastikan tidak ada yang bisa memanfaatkan tanduk itu untuk tujuan yang lebih buruk. Uchushi menghela napas berat, lalu berkata, baiklah, Boruto.
Jika kalian bersikeras menggunakan tanduk itu sebagai alat pertahanan, maka jangan pernah gunakan cakra Otsutsuki yang tidak stabil. Kami akan bantu menjaga keseimbangan kekuatan tanduk itu. Boruto menatap semua sekutu di hadapannya, merasa beban dan tanggung jawab besar di pundaknya. Terima kasih, Uchushi, Ryushi, Rain, Momoshiki. Kami akan melakukan segalanya agar dunia ini tak pernah jatuh ke tangan Shibai atau para Otsutsuki lainnya. Dengan keyakinan yang bulat dan semangat yang menyala, Boruto tahu bahwa mereka telah memulai pertempuran besar melawan ancaman Otsutsuki yang belum pernah ada sebelumnya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.